Dengan tenang, Roy Martin menjalani sidang pertamanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin siang. Roy tampak rileks saat penuntut umum membacakan dakwaannya. Seusai pembacaan dakwaan, Roy mengajukan eksepsi sekaligus memohon direhabilitasi. Permohonan rehabilitasi itu murni keinginan Roy. Ia ingin sembuh dari jeratan narkoba dengan cara pengobatan. Usai persidangan, dengan senyum khasnya, Roy menanggapi serbuan pertanyaan wartawan. Kasih juga sama orang tuanya. Nia, terutama ibu mertua saya yang sangat membantu saya, juga bapaknya yang sudah saya kasih tahu dan mereka mendukung, tapi yang penting adalah anak-anak saya yang masih kecil-kecil, relatif kecil-kecil ya. Itu aja. Hari ini saya ada permohonan talak sekaligus memasukkan permohonan perwalian dari keempat anak saya semuanya. Bahwa kalau memang itu Gusti sebagai penggugat bisa membuktikan di persidangan ada sesuatu yang kemudian menjadi alasan hukum yang kuat supaya anak itu harus diasuh oleh dia, saya kira hakim bisa memberikan penilaian yang adil di sana. Sekilas kita sudah melihat betapa Gusti Randa dan Nia Paramita berhasil mengatasi berbagai persoalan rumah tangga mereka, mulai dari awal pernikahan hingga membuahkan 4 momongan. Sekarang keduanya menghadapi persoalan terberat dari semua persoalan yang mereka hadapi, yaitu perceraian. Kita berharap semoga keduanya berhasil melewati persoalan pelik yang sedang mereka hadapi kini. Kalaupun Gusti dan Nia harus banyak berkorban perasaan, toh itu demi kebaikan anak-anak mereka. Tegakah mereka merenggut kebahagiaan anak-anak ini? Kutanya malam, dapatkah kau lihat perbedaan yang tak terungkapkan, tapi mengapa kau tak berubah? Pemirsa, akhirnya kasus Roy Martin pun disidangkan. Nah, banyak sekali teman-teman Roy Martin yang hadir memberikan dukungan moral kepadanya, walaupun hanya dengan sekedar hadir di persidangan itu. Namun anehnya, mengapa dari semua anak-anak Roy Martin tidak ada satupun yang terlihat batang hidungnya? Dan sementara itu pemirsa, di Padepokan Gatot Brajamusti diadakan sebuah acara syukuran. Karena Wahyu yang diduga melakukan pemukulan terhadap ayahnya Reza Artamevia ditangguhkan masa penahanannya. Namun apakah Reza hadir di situ pemirsa? Kira-kira hadir nggak ya? Tahan dulu rasa penasaran Anda karena kita akan simak sidang pertama Roy Martin terlebih dahulu. Ini dia. Dengan tenang, Roy Martin menjalani sidang pertamanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin siang. Roy tampak rileks saat penuntut umum membacakan dakwaannya. Seusai pembacaan dakwaan, Roy mengajukan eksepsi sekaligus memohon direhabilitasi. Permohonan rehabilitasi itu murni keinginan Roy. Ia ingin sembuh dari jeratan narkoba dengan cara pengobatan. Usai persidangan, dengan senyum khasnya, Roy menanggapi serbuan pertanyaan wartawan. Kita perjuangkan bahwa semua pengguna sebaiknya direhab bukan di penjara. Karena penjara bukan tempat untuk penyembuhan. Negara memang tidak punya anggaran untuk program-program semacam itu. Jadi sebaiknya memang yang mampu mengobati dirinya sendiri. Roy merasa keberatan atas beberapa dakwaan yang dialamatkan padanya. Senada dengan Roy, Kristalam yang merangkap kuasa hukum kakaknya itu menduga kuat ada skenario di balik penangkapan Roy. Meski ada sedikit ganjalan yang masih menggumpal di hati, Roy berharap pengadilan menuntaskan perkaranya dengan seadil-adilnya. Ya ada yang benar, ada yang perlu beberapa yang harus kita luruskan, tapi itu biarkan nanti pengacara yang ya. Ya tentu ke situ. Kalau saya sih ngelihatnya ke situ gitu. Artinya kan ada satu tokoh nih yang namanya Herman nih yang saya nggak tahu siapa gitu. Karena ada satu tokoh Herman yang datang kan ngasih ke dia kan itu. Itu kan barang dikasih tuh sama orang gitu. Hari gini ada yang ngasih gitu. Sementara itu mahal banget sekarang kan gitu.
akhirnya memang harus divonis. Kalau nggak divonis malah sedih saya. Memang ya harus siap apapun keputusannya, kita tunggu aja minggu-minggu depan. Mudah-mudahan Bapak Hakim berbelas kasihan. Karena jadwal sidang Roy dimajukan menjadi selepas pukul 12 siang, akibatnya saudara Roy seperti Rudy Salam dan teman-teman Roy seperti Camelia Malik dan Hengki Tornando telat menghadiri sidang. Mereka datang khusus untuk mendukung Roy secara moral. Meski tak bisa mengikuti jalannya sidang, mereka masih diperkenankan untuk menemui Roy di bilik sempit. Sementara itu istri Roy, Ana Maria, benar-benar kecele. Ia sama sekali tak bisa menjumpai suaminya karena tertahan kemacetan. Padahal Roy sudah menyiapkan buket bunga untuk istrinya itu. Iya, iya nyesel sih, sedikit nyesel, tapi masih ada waktu lain. Saya akan bayar di waktu sidang-sidang yang akan datang. Senang saya sih kalau sampai Mas Roy bisa direhab ya. Saya senang sekali. Saya kepengen dia sembuh. Kalau perawatan Mas Roy sendiri yang tahu persis membutuhkan seperti apa perawatan itu gitu. Saya apapun apa perawatan itu berupa apapun saya dukung gitu. Semalam keluarga besar Padepokan Brajamusti menggelar syukuran di sebuah tempat di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Acara ini menandai berakhirnya kemelut yang terjadi sejak kepulangan Reza Artamevia yang kemudian dikenal dengan istilah kejadian Minggu Kelabu beberapa waktu lalu. Kejadian itu menimbulkan selisih paham antara pihak keluarga Reza dengan Padepokan Brajamusti, khususnya dengan salah satu anggota pondok yaitu Wahyu. Wahyu sempat ditahan di Polres Jakarta Selatan, namun karena pihak keluarga Reza dengan A. Gatot terjalin islah, alhasil Wahyu mendapat penangguhan penahanan. Meski pihak keluarga Reza belum mencabut pelaporan, A. Gatot optimis semua akan berakhir damai. Sungguh sangat gembira dan bersyukur, tasyakur binikmat bahwa perjalanan hidup kami, tembang lagu dari Padepokan dan keluarga dari Reza Artamevia diawali dengan Minggu Kelabu dan diakhiri dengan islah gitu kan ya. Itu merupakan suatu mufakat dan sepakat, dan ditambah lagi dilengkapi kebahagiaan kami ini dengan hadirnya Mas Wahyu di tengah kita. Suasana hangat seperti ini seakan menepis berita-berita miring yang mulai berhembus sejak kejadian Minggu Kelabu. Sahabat karib Reza, Elma Teana, secara tak langsung terkena imbas akibat pemberitaan miring itu. Sebagai penghuni pondok, Elma merasa perlu meluruskan opini miring yang terlanjur beredar. Jadi nggak benar kalau dibilang apa katanya gurunya loncat, orang-orang yang mau loncat itu nggak benar. Saya kalau misalnya saya mau pulang, saya pulang. Saya mau syuting, saya syuting gitu loh. Jadi nggak ada nggak dia seperti diberitakan di luar bahwa apa kata A harus semua pada ikut tuh enggak gitu. Ya dibilang di sini sarang narkoba, dibilang di sini ajaran sesat gitu kan. Saya tersinggung dong. Kan saya ada di dalamnya di situ. Sayangnya Reza tak ikut menikmati sukacita ini. Mungkin saat ini orang tua Reza belum puas melepas rindu dengan Reza. Maklum saja, sebelum kepulangannya Reza lebih banyak menghabiskan waktu bersama penghuni pondok. Mungkin Reza terlalu larut dengan kereligiusannya. Meski Elma dan Reza sama-sama mengabdi di Padepokan, Elma tak lantas putus kontak dengan keluarganya. Ya mungkin berbeda ya, apa yang saya dapat mungkin tidak sama dengan Reza gitu. Itu kan kembali kepada diri kita masing-masing. Karena saya punya keluarga, saya tuh nggak sering gitu ya. Tapi saya berusaha untuk seminggu sekali itu, setiap hari Sabtu atau Minggu tuh saya ke sana gitu. Tidak terputus sama sekali. Ya walaupun misalnya kemarin sibuk hampir 2 minggu gitu nggak kesana-sana lama, tapi kita tetap telepon-teleponan.
Di usianya yang ke-23 tahun, Audi makin menunjukkan kemampuan bermusiknya. Pada album terbarunya yang bertajuk 2303 ini, Audi mencurahkan segenap idealismenya. Ia ikut membidani album anyarnya